Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah ala hadir niyat kulli niyatin salihah summa ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in. Summa ila hadratin malaikatil muqarrabin. Arsyil azim al mana. Jamil awliya illa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu. Wali walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wali masyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Raditu billahi rabba bil islam dinan. Nabi Muhammadin Nabiya wa Rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Kita sampai ayat 46 Bapak Ibu. Halaman 278 jilid yang kedua. Surat At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau aradul khuruja la'addu lahu walau aradul khuruja ta'addu lahu uddatan walakin karihallahum bi'athahum fathabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabalan wala awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bidzalimin laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni af'ala fil fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin in tusibka hasanatun tasuhum wa in tusibka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qablu wa yatawallaw wa hum farihun qul la yusibna illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain wa nahnu natarabbasu bikum ayyusibakumullahu bi'adzabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun. Qul anfiqu taw'an aw karhal layyutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa la ya'tuna sholata illa wa hum kusala wa la yunfiquna illa wa hum karihun fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa kafirun wa yahlifuna Allahi innahum la minkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun law yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallau ilaihi wa hum yajmahun wa minhum man yalmizuka fi shadaqati fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun.
Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Balau aradul khuruja, dan kalau sekiranya mereka mau berangkat dan bermaksud untuk sepakat dengan kaum mukmin sebagaimana yang biasa mereka perlihatkan, la a'addu lahu uddatau walakin karihallah. Tentulah mereka menyiapkan dan menyiagakan persiapan peralatan keperluan untuk keberangkatan itu. Tetapi karena perilaku buruk dan tenggelamnya mereka dalam kesesatan, Allah yang Maha melihat hati mereka yang keras tidak menyukai keberangkatan mereka dan bergeraknya mereka menuju pertempuran. Fathabbatahum walau aradul khuruja la'addu lahu uddata walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum, maka Allah melemahkan keinginan mereka karena sebab tersebut dan menahan mereka serta membuat mereka tetap tinggal di tempat dengan cara menyusupkan rasa takut dan malas di hati mereka. Wakilah, dan seakan dikatakan pada mereka untuk memperdengarkan pada mereka supaya mereka sesat dan tertipu. Wakilah wakilaqudu ma'al qaidin. Tinggallah kamu wahai orang-orang terjerumus dalam kelalaian bersama orang-orang yang tinggal, yakni kaum wanita, anak-anak, orang sakit dan orang tua renta. Allah Subhanahu wa taala melemahkan mereka dan tidak menyukai kebangkitan mereka karena Dia Maha tahu bahwa lau kharaju, kalaupun sekiranya mereka berangkat bersama-sama engkau dan mereka berada di barisanmu, fikum mazadukum illa khobala. Niscaya mereka tidak menambah kamu selain kerusakan belaka dengan riba dan adu domba serta fitnah di antara kamu. Wala auda'u, dan tentu mereka akan bergegas maju, yakni mereka akan bersegera memasukkan tunggangan mereka khilalakum, di celah-celah barisanmu untuk memecah barisanmu hingga mereka dapat sibuk dengan adu domba mereka. Dan jika musuh telah mendesak, mereka akan menyerang kamu dengan mencerai beraikan barisanmu dan membuat kekuatanmu kocar-kacir. Singkat kata, mereka hanya ingin ya kumul fitnah, mengadakan kekacauan di antara kamu dan menimbulkan fitnah di antara kamu dengan cara apapun. Wa fikum samma'una lahum, sedang di antara kamu ada orang-orang yang amat suka mendengarkan perkataan mereka, yakni orang-orang bodoh yang mendengarkan pendapat mereka dan menerima nasihat mereka, condong pada mereka serta menaati perintah mereka. Wallahu alimum bidzalimin, dan Allah yang Maha mengetahui segala kondisi hambanya, Dia Maha mengetahui tentang orang-orang yang zalim, yang keluar dari tuntunan perintahnya, baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Laqad ibtaghawul fitnata, sungguh mereka benar-benar telah mencari kekacauan, yakni bukan pertama kali mereka menginginkan kekacauan terjadi pada pihakmu, namun sejak min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haq, dari dahulu mereka menginginkan engkau binasa dan memecah belah persatuan saudaraanmu, dan mereka telah mengatur berbagai tipu daya terhadap engkau hingga datanglah kebenaran, yakni pertolongan Allah dan penguatan darinya serta ketetapannya, dan untuk memenangkan dan meninggikan agamamu serta menghapus seluruh agama lain. Wa dhahara amrullahi, dan menanglah agama Allah dan tinggilah kalimatnya. Wahum karihun, sedang mereka tidak suka dengan hal itu, yakni mereka tidak menyukai menangnya agamamu, tingginya kedudukanmu, mulianya burhanmu, lantaran tabiat buruk mereka. Jadi ini Allah membicarakan orang-orang munafik, Bapak Ibu, yang ada di kubu orang Islam, tapi sebenarnya mereka ini mengacaukan barisan umat Islam. Wa minhum may yaqul, dan di antara mereka, yakni orang-orang meminta izin untuk tidak ikut serta dalam perang, ada orang-orang yang berkata saat minta izin untuk tinggal, may yaqulu dzalli wala taftinni, berilah saya izin karena saya tidak memiliki kekuatan untuk pergi,
dan janganlah kau jadikan saya terjerumus ke dalam fitnah dengan memerintahkanku untuk berangkat, karena sungguh saya takut diriku terjerumus dalam fitnah dan ketidakpatuhan jika saya berangkat. Katakanlah pada mereka, wahai Rasul yang paling sempurna, sebagai cercaan dan celaan, ala fil fitnati sakotu. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, yakni mereka telah terjerumus dalam fitnah sejak meninggalkan perintah akibat munculnya kemunafikan dan pertentangan dengan permintaan izin dan pernyataan mereka tersebut. Wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin, dan berhaklah mereka atas siksa dan penderitaan. Sesungguhnya jahanam, keterasingan dan keterhinaan benar-benar meliputi orang-orang kafir di dunia dan di akhirat. Dan lantaran kebencian serta kedengkian mereka kepadamu, wahai Rasul, intusibka hasanatun tasuhum. Jika engkau ya Rasul mendapat bagian perjalanan dan peperanganmu suatu kebaikan, keberuntungan dan ghanimah, mereka tidak senang dengan hal itu dan marah, serta kemunafikan mereka makin menjadi. Wa in tusibka musibatun, dan jika engkau ditimpa pada perperangan itu suatu bencana, musibah dan kekalahan, yaqulu, mereka berkata untuk membenarkan dan menganggap baik pandangan rusak mereka. Qad akhadna amrona Qad akhadna amrona, sungguh kami telah memperhatikan urusan kami untuk tidak ikut pergi berperang, dan pandangan kami benar. Min qabl, sebelumnya, yakni ketika kami tidak ikut berangkat. Wa yatawallau, dan mereka berpaling dari perkumpulan mereka, tempat mereka, dengan sombong mencela kaum mukmin. Wa hum farihun, dengan merasa gembira saat mereka pulang dari perkumpulan itu. Qul, katakanlah wahai Rasul yang paling sempurna kepada para pengumpat munafik, serta sesuai dengan kasaf dan suhudmu pada Tuhanmu. Lan layusibna illa ma kataballahu lana. Sekali-sekali tidak akan mampu menimpa kami dari berbagai peristiwa musibah, melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, Sang Penentu ajal dan rezeki, semua perbuatan dan keadaan, serta segala peristiwa yang berlangsung di alam ghaib maupun alam nyata bagi kami, dan apa yang Dia khususkan bagi kami dalam hadirat ilmunya. Karena qul la yusibna illa ma kataballahu lana huwa maulana, dialah dengan zatnya sang pelindung kami dan pelindung semua urusan kami. Dia melakukan sesuatu kepada kami berdasarkan ketetapannya dalam hadirat ilmunya, tanpa perubahan dan tanpa penggantian. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan sikap kami hanyalah ridho dengan apa yang berlaku pada kami, dan apa yang akan terjadi dalam ketetapannya. Karena itu hanyalah kepada Allah, bukan pada selainnya dari berbagai sebab dan wasilah, karena segala sesuatu kembali kepadanya sebagaimana bermula darinya. Falyatawakkalul mu'minun, hanya pada Allah lah hendaklah orang-orang mukmin bertawakal, dengan tauhid zat dan keberlakuan rahasia keesaan Allah pada segala lapisan ciptaannya. Jadi orang mukmin dapat musibah, dapat rezeki, santai Bapak Ibu ya. Nah semua itu dari Allah, nggak khawatir, nggak sedih, nggak susah. Qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnain. Katakanlah kepada mereka juga, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami kecuali salah satu dari dua kebaikan, yakni dua akhir yang baik, yang keduanya hanya mengandung kebaikan, kemenangan, atau mati syahid. Karena Allah telah menjanjikan pada kami karunia-Nya dari kedua hal tersebut. Wa nahnu natarabbasu bikum, dan kami juga menunggu-nunggu bagi kamu menurut wahyu dan ilham Allah, ayyusibakumullah bi'adabim min indihi, bahwa Allah akan menimpakan kepadamu adab yang turun dari sisinya tanpa campur tangan dan perbuatan dari kami, seperti pembalikan, pembenaman, gempa bumi dan lain-lain. Au bi'aidina, atau melalui tangan kami, seperti penawanan, pembunuhan, pengusiran dan penghinaan. Fatarabbasu, oleh sebab itu tunggulah apa yang dijanjikan kepada kami. Inna ma'akum mutarabbisun, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersama kamu juga.
apa yang diancamkan padamu hingga kita semua akan melihat bagaimana hukum dan kehendak Allah berlaku. Qul, katakanlah pada orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang, namun mereka lebih ingin membantumu dengan harta daripada berangkat berjihad. Infakmu itu tidak ada artinya di hadapan Allah. Anfiku tau'an au karhal layyuta qabbala minkum. Infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, namun infakmu itu sekali-kali tidak akan diterima darimu. Karena infak hanya diterima dari orang-orang beriman, soleh dan ikhlas. Innakum kuntum qauman fasikin. Sesungguhnya kamu karena kekufuran dan kemunafikanmu terhadap Allah dan Rasulnya adalah orang-orang fasik, dan sedekahmu sama sekali tidak diterima karena tidak disertai dengan keimanan. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima infak mereka dari mereka dan sedekah mereka di sisi Allah, illa annahum kafaru billah, melainkan karena mereka sebenarnya kufur pada Allah yang Maha Esa dengan zatnya serta menyekutukannya dengan ciptaannya, wa bi rasulihi, dan juga mereka kufur pada Rasulnya dengan mendustakannya, tidak menaatinya dan tidak tunduk kepadanya. Wala ya'tuna sholata, dan ciri kemunafikan mereka adalah mereka tidak mengerjakan sholat yang merupakan pembeda antara kufur dan iman, illa wahum kusala, melainkan mereka mengerjakan sholat dengan pura-pura, dengan malas dan menunda-nunda tanpa tekad dan benih kerinduan. Wala yungfiku illa wahum karihun, serta mereka tidak menginfakkan hartanya melainkan dengan rasa enggan, rasa malas dalam hati, karena mereka tidak mengharapkan datangnya pahala lantaran tidak beriman dengan hari pembalasan, pahala dan siksa. Dan manakala kekufuran kemunafikan mereka telah nyata, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, maka janganlah harta benda mereka dan anak-anak mereka menarik hatimu, walaupun jumlahnya banyak dan mereka bangga terhadapnya, karena semua itu hanya mengantarkan mereka pada siksa dan penderitaan. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah yang Maha membalas menghendaki dengan harta, benda, dan anak-anak itu mereka mendapat siksa mereka dalam kehidupan di dunia dengan mengumpulkan, menjaga, menumpuknya, bekerja keras dan memperolehnya. Wa tazhaqo, dan karena mereka begitu cinta dan serakah terhadapnya, kelak akan melayang dan hilang anfusuhum, nyawa mereka ketika ajal terjadi, wahum kafirun, sedang mereka dalam keadaan kafir dan terhalang dari tauhid dan iman. Na'udzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim. Jadi anak dan harta Bapak Ibu kalau tidak diniati dengan baik itu malah jadi musibah buat kita ya. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum, dan di antara kemunafikan mereka itu mereka bersumpah palsu dengan nama Allah bahwa mereka termasuk golonganmu dan kelompokmu yang bergembira saat kamu bergembira dan berduka saat kamu berduka tertimpa musibah. Wa ma hum minkum, padahal mereka bukanlah dari golonganmu karena kufur dan syirik yang terpati di hati mereka. Walakinnahum qaumun yafraqun, tetapi mereka adalah orang-orang yang sangat takut padamu. Jadi pura-pura iman karena takut sama Rasulullah, takut sama orang iman. Yakni takut jika kamu memperlakukan mereka seperti kaum musyrik, mereka terpaksa bermulut manis, bersikap munafik, dan memperlihatkan keislaman yang baik demi menjaga darah dan harta mereka. Mereka dengan terpaksa pura-pura beriman. Dan di antara kehinaan keterpaksaan mereka itu, lau yajiduna malja'a, kalau sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan seperti istana dan benteng, au maghorotin, atau gua-gua di samping gunung, au muddakhola, atau lubang-lubang yang memungkinkan mereka masuk dan bersembunyi di dalamnya, lawallau ilaihi wahum yajmahun, niscaya mereka akan pergi dan beranjak ke sana dengan secepat-cepatnya, dengan bergegas seperti kuda yang berlari kencang. Jadi mereka ini hanya ngaku beriman gara-gara takut aja. Kalau ada kesempatan mereka bakal lari, akan pergi. Wa minhum mayyal mizuka, dan di antara mereka ada orang yang mencela engkau, yakni orang-orang yang menolong dan membantumu. Fis shadaqat, dalam pembagian zakat, yakni ghanimah.
dan bolak-balik di sekelilingmu sesaat pembagian dengan rasa tamak untuk mendapatkannya. Fa in u'tu minha, jika mereka diberi sebagian darinya dengan sesuatu yang terpandang, rodu, mereka senang hati mereka, ridho kepada kamu dan memujimu sebagai tanda terima kasih atas pemberianmu. Wa illam ya'tau minha, dan jika mereka tidak diberi bagian darinya karena memang tidak berhak, karena mereka tidak ikut perang dan bersikap munafik, idahum yaskhotun, dengan serta merta mereka menjadi marah, tiba-tiba murka, memperlihatkan apa yang selama ini mereka pendam di dalam hati. Walau annahum, kalau sekiranya mereka sungguh-sungguh beriman seperti sesumbar mereka, tentu mereka rodu ma'atahumullah wa rasuluh, tentu mereka ridho dengan pembagian ghanimah dan lainnya, serta dengan apa yang diberikan Allah dari karunia-Nya, karena dialah sang maha bijaksana dalam membagi-bagi rezeki para hambanya berdasarkan perbedaan derajat mereka dan oleh Rasul-Nya sebagai wakil Allah yang diberi ilham dari sisi Allah kepada mereka. Wa qalu hasbunallah, jika memang mereka beriman, mereka akan berkata, karena kesempurnaan ikhlas dan sikap menyerahkan segala urusan pada Allah, seperti layaknya orang mukmin, mereka akan berkata, hasbunallah, cukuplah Allah yang mengurusi segala perkara kami, dan cukuplah ilmunya tentang kami, bagi kami. Sayu'tinallahu min fadlih, Allah yang maha menjamin rezeki kami akan memberi kami dari karunia-Nya, serta keluasan, kelembutan, dan kebaikannya yang mencukupi kami. Wa rasuluh, dan demikian pula Rasulnya yang merupakan wakil Allah akan memberi kami dengan izin Allah dari ghanimah dan sedekah yang buat kami kenyang dan kaya. Inna, sesungguhnya setelah kami beriman pada Allah yang mencapai hakikat ketauhidan melalui bimbingan Rasulnya, ilallahi raghibun, kepada Allah lah sang maha kekal dengan keabadian azalinya, bukan kepada selainnya dari berbagai bayangan harta dan perhiasan dunia yang fana. Kami berharap agar Dia memberi kami rizki berupa berbagai faedah rezeki rohani darinya dan berbagai faedah mengesahkan zatnya. Yakni seandainya mereka ridho sebagaimana orang-orang mukmin yang yakin ridho dan mengaku sebagaimana orang-orang mukmin yang yakin mengaku, tentu itu lebih baik bagi orang-orang itu. Mereka serta lebih mengokohkan dan menenangkan hati mereka. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita sampai ayat ke-59. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa adrakan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.